10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari slideshow di dalam PowerPoint. Jadi kita akan siapkan beberapa slide, layoutnya kita ubah dulu menjadi blank. Kemudian kita buka insert, lalu shapes. Kita berikan di kelompok basic shapes ya, kita ambil smiley face. Kemudian kita buka menu home, new slide, blank. Kemudian kita buka insert, kita ambil picture. Setelah itu kita ambil dulu salah satu gambar. Selanjutnya buka home, new slide, blank. Kemudian kita buka insert, word art. Kemudian kita ketikkan lalu kita buka menu home, new slide, blank. Kemudian insert, smart art. Kita ambil dari kelompok kategori proses. Bentuk pertama basic proses, lalu oke kan. Kemudian di kotak ini kita ketikkan input. Lalu yang tengah proses. Kemudian yang sebelah kanan ini kita ketikkan output. Kemudian buka home, new slide, blank. Kemudian kita buka insert, text box. Lalu kita gambarkan text boxnya. Lalu kita ketikkan kita blokkan dulu teksnya, lalu kita atur menjadi center. Kemudian kita ubah font size-nya. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita buka menu slideshow. Nah, pada menu slideshow di sini ada from beginning dan from current slide. From beginning digunakan untuk menjalankan presentasi dari slide pertama. From current slide digunakan untuk menjalankan presentasi dari slide yang sedang aktif. Nah, di sini yang sedang aktif adalah slide kelima. Jadi kita pakai from beginning, maka dimulai dari slide pertama. Lalu di bagian bawah ini ada tombol-tombolnya ya. Yang ini tombol menuju ke slide selanjutnya, next slide. Lalu kalau untuk mundur yang ini ya, tombol back. Kemudian yang tombol drawing tools, ini kalau kita tekan, ini ada laser pointer. Jadi laser pointernya ini bisa digunakan ketika kita melakukan presentasi kita sebagai penunjuk objek tertentu. Nah, di sini warnanya merah, kita bisa ganti warnanya. Misalkan kita pakai warna purple. Hasilnya gini. Atau kita ini warna laser pointernya. Ini warna purple-nya begini ya. Nah, ini kalau warna birunya
hasilnya tetap sama ya, tidak ada perubahan. Jadi laser pointernya hanya warna merah seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi pen. Nah, pada saat menggunakan pen kita bisa menulis ya. Contohnya kita tulis tulisannya AC. Nah, begini. Atau kita bisa melingkari suatu objek. Misalkan saya melingkari matanya. Nah, begini. Kemudian kita juga bisa menggunakan drawing tools yang lain, yaitu highlighter. Highlighter ini bentuknya seperti stabilo. Jadi kita bisa menuliskan ya. Nah, begini. Atau misalkan kita mau garis bawahi kata AC begini. Nah, atau kita bisa melingkar juga ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita buka kembali drawing tools. Ini ada fitur eraser. Ini untuk menghapus. Kita klikkan aja. Lalu kita bisa mengklik objek ini ya. Nah, ini dihapus. Atau begini. Kalau menghapus keseluruhan, kita buka kembali, kemudian erase all ink. Maka di sini semua coretannya udah terhapus. Kita buka kembali drawing toolsnya, kita matikan dulu eraser, kita off kan. Kemudian tombol see all slide yang ini ya. Nah, ini untuk menampilkan keseluruhan slide dalam keadaan tampilannya yaitu thumbnail. Jadi di sini ada slide 1, kita misalkan kalau mau buka slide 3 tinggal tekan aja seperti ini. Kemudian kita tampilkan kembali keseluruhan. Kalau kita mau buka slide 5 ini. Kalau kita mau buka slide 4-nya ini. Kemudian yang ini tombol zoom. Jadi tombol zoom ini untuk menzoom suatu tempat ya. Misalkan ini, saya mau zoom ini. Nah, hasilnya ini. Lalu untuk keluar dari zoomnya, kita tinggal klik kanan aja di tempat kosong. Hasilnya begini. Selanjutnya, di sini ada 3 tombol ini untuk presentation tools. Last view. Ini slide terakhir yang dilihat. Kemudian show presenter view. Hasilnya gini. Nah, ini presenter view-nya. Nah, ini note-nya kosong ya. Note-nya sebenarnya kita bisa berikan. Nah, jadi saya end slideshow dulu. Sebagai contoh ya. Saya akan berikan note di slide 1. Cara memberikan note-nya, kita buka dulu view. Di sini ada note. Diklik dulu. Lalu ini bisa kita ketikkan. Contohnya slide 1 berisi shape smiley face. Kemudian saya jalankan kembali slideshow. Saya masuk ke slideshow from beginning. Kemudian saya buka presentation tools-nya. Saya aktifkan show presenter view. Nah, jadi di sini berisi ini di bagian ini ya. Notes-nya ini hanya bisa saya lihat sendiri. Untuk orang lain yang sedang melihat presentasinya tidak pernah melihat isi dari note. Mereka hanya melihat bagian ini saja. Kemudian more slideshow option ini bisa diklik. Nah, kalau di sini
Ini ada hide presenter view untuk menutup kembali presenternya. Nah, selanjutnya kita buka 3 titik ini, presentation toolsnya. Ini ada arrow option. Ini bentuk otomatis gini ya. Kalau visible ini. Kalau dalam bentuk hide, ini saya jalankan kembali. Kalau arrow option ya dalam bentuk hidden, maka ini tidak terlihat. Nah, yang selanjutnya di sini ada screen. Ada black screen, white screen. Show taskbar. Kalau black screen begini, tampilannya hitam. Tampilan hitam ini bisa kita gunakan untuk menulis sesuatu. Nah, seperti ini. Kemudian kalau tampilan screennya ini tampilannya white screen, hasilnya gini. Ini juga bisa kita tuliskan atau kita gambarkan. Nah, begini. Kemudian kalau bentuknya adalah show taskbar, berarti untuk memunculkan taskbar dari desktop kita. Selanjutnya end show ini digunakan untuk mengakhiri presentasi. Selanjutnya kalau kita berada di slide ketiga ya. Kalau kita mau menjalankan presentasi langsung dari slide 3, kita jalankan aja from current slide. Ini from current slide. Nah, kemudian kalau kita tidak mau membuka presentation tools dari sini, kita bisa melakukannya seperti ini ya. Kita bisa mengklik kanan di seluruh tempat pada saat slideshow. Nah, seperti ini. Ini ada next. Kemudian previous. Setelah itu last view. Kemudian see all slide. Kemudian ini ada tombol panahnya, ini bisa diklik untuk keluar dari see all slide. Kemudian untuk zoom in begini. Setelah itu ini ada show presenter view begini. Selanjutnya sekarang kita klik ini hide presenter view, lalu kita klik kanan. Ini ada pointer optionnya, ini bisa digunakan. Di sini ada laser pointer, pen, highlighter, in color, arrow option. Kemudian ini ada end show. Nah, begini. Lalu kita akan mengatur custom slideshow. Kita buka dulu custom slideshow, custom show. Lalu di sini masih kosong ya. Kita tekan dulu tombol new. Nah, ini ada slideshow name-nya yaitu custom show 1. Ini bisa kita ganti. Sekarang saya ganti menjadi slideshow khusus. Lalu slide in presentation-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 slide. Sebagai contoh kita mau masukkan slide 2, 4, dan 5. Tinggal kita klik ini. Slide 2, 4, dan 5. Lalu kita tekan tombol add. Maka slide 2, 4, 5 sudah masuk ke slide in custom show. Kalau kita mau slide kelima menjadi urutannya adalah urutan pertama, kita tekan aja tombol up. Lalu kalau kita mau menurunkan tombol down. Kalau kita mau menghapus tombol remove. Lalu kalau kita mau masukkan kembali slide kelima, kita klik dulu slide kelimanya lalu add seperti ini. Nah, sekarang untuk slide kelima pada urutan pertama ya. Seperti ini, jadi urutannya slide 5, 2, 4. Lalu oke. Nah, setelah oke di sini muncul slide show khusus ya. Nah, kemudian di sini ada tombol-tombolnya ini ya, ada edit, remove, copy. Kalau kita tekan copy, maka muncullah copy of slideshow khusus. Dan copy of slideshow khusus ini bisa kita edit. Yang pertama yang kita bisa edit ini,
slideshow name-nya kita bisa ganti. Ini saya hapus copy off-nya. Kemudian di belakang slideshow khusus saya ketikkan 2. Lalu untuk slide custom show ini bisa saya remove. Saya akan masukkan slide 1 dan 3. Nah, begini. Kemudian urutannya 3 di atas. Kemudian oke kan. Jadi ada 2 slideshow ya. Lalu yang ini saya ganti namanya. Jadi kalau mau ganti nama, klik dulu edit. Kemudian tambahkan ini slideshow khusus 1. Begini, oke kan. Nah, selanjutnya kita akan kopikan slideshow khusus 2. Hasilnya gini. Nah, kalau kita mau menghapus copy of slideshow khusus 2, kita tinggal menekan tombol remove. Seperti ini. Setelah itu kita close. Nah, kemudian kita custom show. Ketika custom show ini ada pilihannya ya, slideshow khusus 1 dan slideshow khusus 2. Nah, kalau kita pilih slideshow khusus 1, hasilnya gini ya. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Lalu habis. Lalu kalau kita pilih slideshow khusus 2, ini urutan pertamanya, urutan kedua, lalu habis. Biasanya ya, setelah kita menyusun custom slideshow, kita masih bisa menjalankan presentasi dari from beginning atau from current slide. Tinggal kita pilih aja. Misalkan kita dari from beginning ya. Lalu di tempat kosong ini kita klik kanan. Nah, ini ada custom show-nya. Nah, kita tinggal pilih mau custom show berapa. Misalkan saya pilih slideshow khusus 1 ya. Maka ini muncullah yang pertama. Lalu ini. Begini, habis. Kemudian from beginning. Selain itu dari presentation tools ini juga bisa. Ini ada custom show. Misalkan saya pilih slideshow khusus 2. Ini. Lalu habis. Nah, jadi beginilah cara menjalankan custom slideshow di dalam, kalau kita jalankan dari from beginning ya. Kalau mau langsung dari sini ya juga boleh. Yang selanjutnya, setup slideshow. Show type-nya secara default adalah presented by a speaker full screen. Full screen itu ya seperti ini. Ini full screen, tampilan full screen. Kemudian kalau kita ubah setup slideshow-nya, show type-nya menjadi browse by an individual dalam kurungnya window. Lalu kita oke. Kita jalankan from beginning. Nah, di sini ada window-nya ya. Nampak di sini ada tombol minimize, restore down dan close. Kemudian di sini ada kita klik begini untuk menjaga presentasinya. Nah, ini kita klik di tempat kosong ini ya. Kalau kita jalankan gini kan nggak nampak tombol next dan back-nya. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini ya, kalau next kita bisa ini atau menekan tombol enter untuk next. Untuk kembali ke slide sebelumnya, maka kita bisa menekan tombol backspace yang ada di keyboard. Untuk keluar dari presentasi, menjalankan presentasi, kita tekan tombol escape yang ada di keyboard. Hasilnya ini. Berikutnya kita buka kembali setup slideshow, kemudian browse at a kiosk full screen. Kemudian kita tekan OK, kita jalankan presentasi. Nah, untuk browse-nya dalam keadaan kios ini hasilnya gini ya. Tempat-tempat kosong ini nggak bisa kita, begitu kita klik tidak memunculkan respon apapun. Nah, jadi cara untuk masuk ke slide berikutnya di sini juga tidak muncul ya tombol yang bagian bawah ini. Jadi caranya kita escape dulu, lalu kita akan menggunakan action button atau hyperlink atau action ya. Sebagai contoh saya gunakan action button. Saya buka Shapes, kemudian action button, saya akan munculkan action button forward or next. Ini saya gambarkan di sini. Kemudian action settingnya adalah mouse click hyperlink to-nya next slide. Setelah itu buka insert, shapes, action button,
action button N. Ini saya munculkan dulu. Hasilnya begini. Action settingnya mouse click, hyperlink to-nya last slide. Nah, kemudian kita atur dulu posisinya ya. Berikutnya pada slide kedua, di sini saya akan copy dari slide pertama. Ini saya klik. Kemudian tekan tombol shift yang ada di keyboard ya, tekan terus sambil menekan tombol shift, klik tombol action button ini. Jadi dua objek ini sudah terpilih. Kemudian buka menu home, di sini ada tombol copy. Kemudian kita buka slide kedua, ini ada tombol paste. Kita munculkan seperti ini. Kita geser dulu posisinya. Lalu kita buka insert, shapes, action button home. Action button yang mau saya pakai adalah action button back or previous. Yang ini. Kemudian di sini action settingnya mouse click, hyperlink to-nya previous slide. Ini saya atur dulu ukurannya. Nah, seperti ini. Ini isi dari slide keduanya ya. Kemudian di slide ketiga, untuk slide ketiga saya copy dulu dari sini. Ini 3 tombol action button ini. Setelah terpilih, buka menu home, copy. Lalu di slide 3 pastekan. Kemudian saya akan tambahkan action button. Saya buka dulu insert shape, action buttonnya action button home. Lalu ini digambarkan. Nah, untuk action settingnya pakai mouse click, hyperlink to-nya first slide. Lalu ini saya atur dulu untuk ukurannya. Begini ya. Selanjutnya untuk slide keempat, action buttonnya saya ambil dari action button ketiga. Kemudian di copy. Tunggu dulu. Awalnya begini ya, copy. Kemudian di slide keempat paste. Hasilnya gini. Kemudian di slide kelima yang akan saya kopikan, tombol action button home, back or previous, 2 tombol ini. Dan saya paste di sini. Kemudian saya buka insert shapes. Saya akan munculkan action button blank. Kemudian action settingnya mouse click, hyperlink to-nya saya hubungkan ke end show. Yang selanjutnya saya buka slideshow from beginning. Nah, kalau saya klik di tempat kosong ini tidak ada respon apapun. Responnya hanya ada di action button. Kalau saya klik ini muncul ini begini, begini. Lalu saya klik yang ini, masuk ke slide pertama. Ini back or previous. Kalau yang ini langsung menuju ke slide terakhir. Lalu yang ini untuk end show. End show berarti mengakhiri jalannya presentasi. Yang selanjutnya adalah kita dapat menyembunyikan suatu slide ketika presentasi sedang dijalankan. Sebagai contoh, saya akan sembunyikan slide ketiga ya. Lalu ini saya tekan tombol hide slide. Maka angka 3 ini sudah tercoret. Lalu saya jalankan dari awal from beginning. Ini slide pertamanya.
slide kedua. Slide ketiga tidak ditampilkan, langsung dilewati. Langsung slide kelima. Nah, seperti ini ya. Kalau kita mau sembunyikan slide kedua juga, kita pilih slide kedua lalu hide slide. Jadi 2 sudah tercoret, 2 dan 3 tercoret ya. Nih, langsung masuk ke slide keempat, slide terakhir. Supaya slide 2 dan 3 bisa ditampilkan kembali, maka kita klik yang slide 2, hide slide-nya ditekan dulu, kemudian pilih slide ketiga, tekan hide slide. Seperti ini ya. Jadi slide 2 dan 3 sudah bisa ditampilkan kembali. Tuh 2, 3, 4, 5. Yang berikutnya yang mau kita lakukan selanjutnya adalah memberikan waktu penampilan atau timing untuk setiap slide pada saat slideshow, pada saat kita menjalankan presentasi. Kita klik aja rehearse timingnya. Ini untuk slide pertama, kita tunggu aja waktunya sampai 5 ya. Nah, ini udah 5, tekan tombol next. Ini juga ditunggu sampai 5. Next. Nah, ini kalau kita mau men-stop, ini ada tombol stopnya. Ya, jadi berarti sedang di pause. Kemudian kalau untuk melanjutkan perekaman ini resume recording. Begini. Kemudian ini ada repeat, diulang begini. Recording pause, resume recording. Nah, saya tunggu sampai waktunya menunjuk angka 5 ya. Kemudian saya next kan. Gini. Ini juga saya tunggu sampai angka 5. Udah lebih tadi. Ini saya tunggu sampai angka 5. Kemudian tekan aja tombol close ya, seperti ini. Nah, ini the total time for your slideshow was 35 second. Do you want to save the new slide timing? Ini saya save kan, saya tekan tombol yes. Nah, jadi kegunaan rehearse timing yaitu untuk menjalankan presentasi tanpa perlu mengklik ya. Klik ini, klik itu. Jadi presentasinya akan jalan terus seperti ini. Jadi tanpa mengklik tombol apapun, slide-nya bisa berlanjut. Setelah itu kita tekan tombol ini ya. Kalau nggak kita tekan ya akan lanjut, akan terulang ke awal seperti ini. Nah, setelah itu bukan berarti action buttonnya tidak bisa digunakan. Ini tetap bisa digunakan. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita ubah ya, kita mau menghapus rehearse timingnya, kita buka record. Ini ada clear timing on current slide, berarti menghapus timing pada slide yang sedang aktif. Kalau kita hapus ini ya. Nah, sebelumnya kita kalau mau melihat waktunya, kita bisa membuka view. Kemudian kita pilih slide sorter. Hasilnya gini. Nah, ini ada waktu kemunculan untuk tiap slide-nya. Lalu saya buka kembali slideshow, record. Nah, ini berarti saya aktifnya di slide 5 ya. Kalau ini di slide 1. Nah, ini aktif di slide 1, ini aktif di slide 2, slide 3, slide 4, slide ke-5. Kalau kita mau menghapus, kita buka record, clear timing on current slide. Berarti menghapus di slide yang sedang aktif, yaitu di slide ke-5 ini ya. Nah, ini saya tekan, maka waktunya udah hilang ya. Kemudian kalau mau menghapus untuk keseluruhan slide, kita pilih clear, kemudian clear timing on all slide seperti ini. Nah, sekarang untuk rehearse timing pada semua slide sudah terhapus. Demikianlah penjelasan slideshow pada hari ini.
Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.